adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini dengan Kak Gloria. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah IHMPA pada tanggal 28 Februari 2021, mari kita menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok Tok Tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, tolong kiranya Engkau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga sampai pada akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadi sebelum kita bermazmur, kita siapkan dulu Alkitabnya. Sudah disiapkan? Iya. Mari kita buka dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu adik-adik? Kakak ulangin lagi ya. Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Iya. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik masih semangat ya? Oke, mari kita menyanyi lagi lagu Mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu
Yesus, sungguh bahagia. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Serlia. Salam sehat selalu ya. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di pagi ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang berikan kami ketenangan dan kedamaian sehingga kami boleh menerima mendengar firman-Mu dengan sukacita. Terlebih hamba, biarlah Roh Kudus menolong hamba, menguasai hati dan pikiran hamba sehingga apa yang diberitakan berkenan di hadirat-Mu yang kudus menjadi berkat, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, firman kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Kita membaca bersama-sama ya. Dari judulnya dulu. Salam dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sebut, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10 yang terakhir, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik, surat 1 Tesalonika ini dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus ya, dari surat-surat Rasul Paulus yang lain. Jadi surat 1 Tesalonika ini berisi tentang ucapan Rasul Paulus kepada kehidupan jemaat yang berada di Tesalonika, yaitu tentang hidup dalam iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Jadi itu surat Rasul Paulus yang pertama ditujukan pada jemaat yang berada di Tesalonika, tentang kehidupan mereka, tentang kehidupan jemaat Tesalonika, tentang kehidupan iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Nah, adik-adik, jemaat Tesalonika ini bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan juga menerima firman Tuhan saja, tetapi mereka juga sudah menjadi teladan bagi orang lain. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat surat-suratnya diterima dan didengarkan oleh jemaat yang di Tesalonika, dan mereka juga menjadi teladan bagi orang lain yang berada di sekitarnya. Hebat ya adik-adik ya. Adik-adik mau nggak menjadi teladan bagi orang lain? Jadi ketika adik-adik menjadi teladan bagi orang lain, misalnya adik-adik ternyata di rumah rajin bantu mama papa di rumah sapu-sapu, bantu sapu rumah, mencuci piring, terus teman-teman ada
adik-adik lihat ketika datang ke rumah, dan akhirnya mereka juga mengikuti adik-adik di rumah mereka juga, akhirnya mereka membantu orang tua. Senang nggak kalau diri kita menjadi teladan? Nah, itu yang terjadi di jemaat Tesalonika. Akhirnya mereka menjadi teladan bagi orang lain karena hidup orang-orang di jemaat Tesalonika itu sangat bagus ya adik-adik. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima dan melakukannya. Nah, adik-adik, kehidupan beriman jemaat itu memberikan dampak yang nyata. Jadi ketika kehidupan orang-orang Tesalonika itu menerima firman Tuhan, mereka yang pertama akhirnya mereka berhenti menyembah berhala dan akhirnya mereka berbalik kepada Allah. Berhenti menyembah berhala dan akhirnya berbalik kepada Allah. Jadi dulu kehidupan jemaat di sana itu mereka sebelum mengenal Tuhan mereka menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Kan adik-adik tahu kan firman Tuhan dalam 10 hukum Taurat di mana kita diajarkan untuk tidak menyembah berhala atau patung tetapi hanya menyembah kepada Tuhan. Jadi itu dampak yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, akhirnya mereka memberi diri dan hidup mereka hanya untuk mengabdi dan melayani Allah. Jadi setelah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mereka memberi diri untuk mengabdi, menyembah hanya kepada Tuhan, berdoa hanya kepada Tuhan, dan melayani hanya kepada Allah. Itu dampak yang positif yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah mereka tekun menantikan kedatangan Allah. Jadi setelah selalu mendengarkan firman Tuhan, mereka juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan mereka juga tekun menantikan kedatangan Allah. Nah, adik-adik, di pembacaan kita saat ini mengajarkan adik-adik untuk senantiasa selalu harus hidup bersyukur. Bersyukur dengan segala keberadaannya adik-adik, bersyukur dengan segala apa yang adik-adik punya, ya. Ketika adik-adik mempunyai misalnya sesuatu bisa hanya 3, 2, 1 atau tidak banyak dengan seperti teman-teman yang lain, tetap bersyukur dengan segala apa yang ada ya. Jangan pernah iri, jangan pernah menginginkan kepunyaan orang lain atau kepunyaan teman-teman. Jadi adik-adik mensyukuri apa yang ada, apa yang diberikan orang tua, dan adik-adik bersyukur dengan segala kehidupan adik-adik, bersyukur punya mama papa, bersyukur punya oma, punya opa, bersyukur juga punya kakak adik, bersyukur juga punya teman-teman. Jadi misalnya ada adik-adik yang tidak mempunyai mama, papa, oma, opa, kakak adik atau apapun, tetap senantiasa bersyukur ya adik-adik. Apapun yang ada pada diri kita harus kita syukuri, karena itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan jangan pernah menginginkan apa yang orang punya yang kita tidak punya. Jadi apa yang ada pada kita saja kita terima, kita syukuri. Itu firman Tuhan lewat Rasul Paulus saat ini di jemaat Tesalonika mengajarkan untuk selalu bersyukur dengan segala apa yang ada punya adik-adik, yang ada pada diri adik-adik. Bersyukur dengan mama papa dan jangan oma opa, kakak adik, teman dan sebagainya, dan jangan pernah menginginkan kepunyaan orang lain. Menerima segala apa yang ada pada adik-adik punya ya. Dan juga di sini dikatakan adik-adik harus menjadi teladan bagi orang lain. Sama kan seperti Kak Seli tadi katakan, ketika kita menjadi teladan orang lain, pertama kita menjadi teladan di rumah kita. Akhirnya keteladanan kita bisa dilihat orang lain dan akhirnya mereka juga menjadi teladan untuk kehidupan di rumahnya. Seperti contoh tadi ya, misalnya mungkin adik-adik juga tidak menyontek ketika sekolah, sekalipun misalnya nanti sekiranya tidak lagi daring atau di sekolah langsung, diajarkan untuk tidak menyontek. Jadi ketika adik-adik tidak nyontek, teman-temannya juga tidak akan ikut-ikut nyontek. Jadi kan adik-adik sudah menjadi teladan bagi orang lain. Dan juga seperti bantu-bantu mama papa di rumah ya, membersihkan misalnya halaman, sapu-sapu rumah, membersihkan tempat tidur ketika adik-adik setelah baru bangun tidur, mencuci piring, sendok, gelas setelah adik-adik makan. Nah itu kan menjadi teladan bagi kehidupan adik-adik pribadi, dan ketika mungkin teman-teman adik-adik melihatnya, mereka dapat menirunya, dan adik-adik juga menjadi teladan bagi orang lain. Akhirnya keteladanannya adik-adik menghasilkan adik-adik menjadi teladan bagi diri sendiri,
di rumah dan akhirnya menjadi teladan bagi orang lain, akhirnya berbuah dan teman-teman adik-adik juga menjadi teladan bagi kehidupannya di rumahnya masing-masing. Nah, adik-adik di sini diingatkan bahwa setiap adik-adik atau setiap pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa menjadi hidup teladan, menjadi teladan Tuhan Yesus. Bukan sekedar menjadi teladan Kristus, tetapi harus berani menjadi pribadi yang melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya. Jadi ya seperti tadi, tetap menjadi teladan dulu bagi diri sendiri, akhirnya adik-adik karena berani akhirnya menjadi teladan bagi orang lain. Hebat kan adik-adik ya? Kalau diri kita menjadi teladan bagi orang lain, diri kita dicontoh karena kebaikan kita, jadi orang-orang lain mencontoh hal-hal yang positif. Nah, berani nggak sih adik-adik menjadi teladan bagi orang lain? Berani kasih lihat ke teman-teman bahwa adik-adik di rumah bukan cumanya tidur-tidur, adik-adik di rumah bukan cumanya makan saja, tetapi adik-adik juga bisa membantu mama papa, membantu kakak adik atau apapun. Karena kalau adik-adik sudah mau menjadi teladan harus berani memperlihatkan kepada orang di luar bahwa adik-adik ini menjadi teladan dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan rumah tangga bersama mama papa kakak adik. Nah, kenapa kita bisa menjadi teladan? Karena kita itu bertekun, kita berharap kepada Allah. Jadi ketika kita senantiasa berharap kepada Allah, kita berharap kepada Tuhan, misalnya apa yang kita mau cita-citakan supaya itu dapat kita gapai, makanya kita bertekun, kita berpengharapan bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kita berhasil dengan segala, Tuhan memberkati dengan segala ketekunan adik-adik. Jadi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan membantu kita, Tuhan yang akan menolong kita di dalam pengharapan kita, sehingga ketika kita bertekun, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Nah, sekalipun mungkin ketika kita bertekun, kita diolok sama teman-teman ya, atau diejek, kamu anak mama, anak papa maunya ini bantu-bantu gitu ya, biar aja kita diolok-olok atau olok-olok sama teman ketika mungkin diajak bermain, tetapi kita lebih mendahulukan membantu mama papa, ini kita diejek. Biarkan saja teman-teman kita mengejek kita, tapi kita tetap bertekun, kita tetap menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah, misalnya membantu mama papa, baru itu kita bermain bersama teman-teman di luar. Jadi jangan mendahulukan bermain dulu, meninggalkan pekerjaan di rumah, tetapi kita menyelesaikan dulu menjadi apa yang tugas tanggung jawab adik-adik di rumah, seperti misalnya membantu mama papa. Setelah itu kita bermain di rumah bersama teman-teman. Jadi adik-adik, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita yang pertama untuk selalu bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada diri adik-adik. Jangan mengingini sesuatu yang teman-teman adik punya ya. Jadi apa yang ada pada kita disyukuri. Dan yang kedua, kita harus menjadi teladan dalam kehidupan di rumah kita, dan kita juga harus menjadi berbuah sehingga menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kita. Dan kita harus berani untuk menyatakan bahwa saya mau menjadi teladan, saya harus berbuat yang baik sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, firman kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati ya, senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Kak Sally mengajak kalian untuk berdoa ya. Kita berdoa dalam doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih kalau di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada saat ini, Tuhan mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berterima kasih dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Dan Kau ajarkan kami juga untuk menjadi teladan bagi orang lain, dan juga menjadi teladan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, menjadi teladan di kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga bagi anak-anak kami, anak nelayan kami yang saat ini bersekolah lewat daring atau online di rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, sukacita untuk menjalankan sekolah mereka sekalipun di rumah. Biarlah Roh Kudus memberikan mereka roh kepintaran, roh kepandaian, sehingga ketika mengikuti pelajaran lewat daring mereka memperoleh nilai yang terbaik untuk menunjang anak-anak nelayan kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi dan boleh menggapai cita-cita mereka dan mengucap syukur dengan segala apa yang ada. Ajarkan anak-anak hamba, anak-anak kami, anak nelayan kami untuk senantiasa menghormati orang tua, sayang kepada kakak adik, hormat kepada Tuhan. Berkati kesehatan mereka dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan anak-anak nelayan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ya, disiapkan persembahannya. Mari kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Persembahannya nanti bisa dititipkan ke papa mama. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan tolong kiranya berkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan, agar berguna bagi gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari kita semua. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada minggu kali ini, mari kita menyanyi, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu kita tutup dengan doa ya. Adik-adik bangkit berdiri. Kita kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada minggu ini. Angkat tangan, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ibadah hari Minggu Plan Anak-anak boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat kekuatan bagi kehidupan anak-anak lain kami, menjadi berkat kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Inilah hidup kami, biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, tetap sehat, semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.